Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azni wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini alhamdulillah kita dimudahkan Allah ta'ala untuk melanjutkan kembali menyampaikan salah satu kutaib atau kitab yang tidak terlalu tebal yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Bab yang kita bacakan masih berkaitan tentang as-salaf wa fikul ijtihad fil ibadah. Para salaf dan pemahaman mereka tentang ijtihad, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Bagian berikutnya mu'allif mengatakan wa haddasa Waqi', mengabarkan Waqi' anil A'mash, dari A'mash an Sulaiman ibni Maisarah, dari Sulaiman bin Maisarah, wal Mughirah ibni Shiblin, dari dan Mughirah bin Shibl, an Tariq ibni Shihab, dari Tariq bin Shihab, an Salman, dari Salman yaitu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Qal Salman al-Farisi, dia mengatakan idza kana al-lail, ketika di waktu malam, kana nasu, maka manusia keadaan mereka minhu di waktu malam tersebut ala thalasi manazil, di atas 3 kondisi. Ketika masuk waktu malam, maka beliau mengatakan kondisi manusia secara umum, maka itu ada 3 kedudukan, ada 3 kelompok. Yang pertama, minhum man lahu wala alaih, itu orang yang lahu, maksudnya dia mendapatkan sesuatu yaitu al-khair. Di malam itu ada orang yang dia mendapatkan kebaikan, wala alaih, dan dia tidak mendapatkan keburukan. La alaih, tidak ada yang membebaninya. Tidak ada yang membebani artinya tidak ada kejelekan, tidak mendapatkan keburukan, kebaikan saja yang dia dapat. Ini satu kelompok. Wa minhum, ada di antara mereka man alaihi wala lahu, ada orang di antara mereka yang dia melakukan keburukan dan tidak mendapatkan kebaikan, kebalikan dari yang pertama. Adapun yang ketiga, wa minhum man la alaihi wala lahu, orang yang dia tidak melakukan keburukan juga tidak mendapatkan kebaikan. Fakultu, maka Tariq bin Shihab berkata kepada Salman al-Farisi radhiyallahu an, wa kaifa dzalik, bagaimana maksudnya itu wahai Salman? Qal, maka beliau mengatakan, amma man lahu wala alaih, adapun orang yang dia mendapatkan kebaikan dan tidak mendapatkan keburukan, farajulun, itu adalah seseorang, igtanama, yang dia itu di waktu malam tadi itu igtanam,
dia memanfaatkan waktu. Kapan? Ghaflatan nas, ketika manusia pada lalai. Wadul matalail, dan kegelapan malam. Di waktu malam yang gelap, manusia pada lalai. Ada dua kemungkinan, yaitu tidur atau tidak tidur tapi tidak melakukan perbuatan kebaikan. Maka satu kondisi, satu kelompok manusia, dia memanfaatkan waktu ketika manusia pada tidur dan kemudian malam yang begitu gelap, fatawaddo'a wa sholat, dia berwudu dan dia sholat, memanfaatkan waktu malamnya. Fadaka, itulah lahu, yang dia mendapatkan kebaikan, wala alaih, dan tidak mendapatkan keburukan. Warajulun, dan yang kedua, dikata nama ghaflatan nas, yaitu orang yang memanfaatkan waktunya ketika manusia pada tidur yang lainnya, wadul matal lail, dan juga malam yang gelap, famasya fi ma'asillah, namun di malam itu dia tidak tidur tapi digunakan untuk maksiat, berjalan di jalan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Fadaka alaih wala lahu, maka itulah orang yang mendapatkan keburukan dan tidak mendapatkan kebaikan. Adapun yang ketiga, ya ikhwah azani wa azakullah, wa rajulun, dan seseorang nama hatta asbah. Ada tiga kelompok ketiga ini, yaitu orang yang dia itu tidur sampai pagi, ya, bangun malam tidak, melakukan keburukan juga tidak, tidur sampai pagi. Fadzaka la lahu wa la alaihi, maka dia tidak mendapatkan kebaikan juga tidak mendapatkan keburukan. Nah, ini kondisi kita di mana? Kondisi kita di mana? Kondisi pertama, kedua, atau ketiga? Tentunya kita berharap yang pertama, ya. Jangan sampai yang kedua, jangan sampai yang kedua. Qala Tariq, maka ketika Tariq yaitu mendapatkan jawaban ini, fakultu, dia mengatakan, la ashabanna hadza, aku akan menemani ini, akan menemani Salman Al-Farisi ini, ya. Ingin mengetahui bagaimana sih, ya, malam yang dia lalui, ya, maka ingin menemani, tidak langsung mencari waktu yang pas. Faduriba 'alan nas ba'tsun, maka suatu saat ada, yaitu ba'ts, ba'ts ini adalah semacam pasukan dikirim, ya. Fa kharaja fihim, dan Salman Al-Farisi termasuk di dalamnya, ikut dalam rombongan pasukan ini. Fa sahibtuhu, maka Tariq pun juga menemaninya. Wa kuntu la ufaddilu fi amalin, dan aku la ufaddilu, aku tidak memandang yaitu lebih baik darinya di dalam masalah amalan. Oh, dia memang sahabat Nabi yang lebih dekat, amalannya lebih bagus, aku tidak seberapa. Tapi di satu sisi dalam masalah yang lain, ya kayaknya biasa-biasa saja. Beliau katakan yaitu in ajantu, ini dalam masalah aktivitas keseharian, in ajantu khabaza, ketika aku membuat adonan, ya, adonan roti, khabaza, maka beliau Salman itu yang membuat rotinya. Membuat rotinya, kalau tidak ada adonan, ya rotinya nggak bisa dibuat. Wa in khabastu, kalau aku membuat roti, tabakha, beliau yang memasaknya supaya matang. Artinya tidak ada keistimewaan di situ, tidak ada keistimewaan dilihat dari Salman Al-Farisi ini. Panazalna manzilan, maka suatu saat kami yaitu singgah di satu tempat. Fabitsna fih, maka kemudian kami bermalam di situ. Nah, ini kesempatan Tariq bin Syihab ingin mengetahui kebiasaan Salman Al-Farisi. Bahkan asli Tariq sa'atan, maka kebiasaan Tariq itu memiliki waktu minal lail, di waktu malam itu, yaqumuha, beliau bangun di waktu malam. Fakuntu atayaqqadu laha, maka kemudian aku bangun di waktu malam tersebut, fa'ajiduhu naiman, ketika aku bangun aku lihat Salman dia tidur, ya, nggak ikut bangun di sepertiga malam, tidak bangun. Fa'akulu, maka aku mengatakan, Tariq mengatakan, sahibu Rasulillah khairun minin naim, ya, sahabat Rasulullah yang lebih baik dari aku ini
dia tidur, aku padahal bangun, dia tidur aja. Masa ini sahabat yang baik? Artinya itu dia lebih baik. Ya, dia bangun sementara Salman tidur, begitu. Ya, karena beliau tidur, Tariq pun fa'anam, aku tidur lagi. Aku tidur lagi. Cuma aku mau kemudian di saat berikutnya tidak sampai subuh, aku bangun lagi. Fa'ajidu na'iman. Maka aku lihat Salman juga tetap tidur, ya tidak bangun juga, begitu. Fa'anam, aku juga tidur lagi. Illa, kecuali annahu kana idza ta'arra minal lail qala wa huwa muttaji'un. Kecuali ketika di pertengahan malam Salman Al-Farisi ini tidak bangun untuk sholat, tapi bangun ketika bangun itu beliau Salman Al-Farisi dalam kondisi berbaring, beliau membaca hal ini, itu membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibaca oleh Salman Al-Farisi. Ya, lafadznya kita tidak asing. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang dibaca oleh Salman Al-Farisi. Dan Tariq bin Syihab tahu, ngerti kalau ketika dia terbangun masih di pembaringannya itu membaca itu. Hatta idza kana qubailis subah, maka sampailah kemudian mendekati waktu subuh, qama, maka beliau bangun. Salman Al-Farisi bangun. Wa tawaddoa, kemudian beliau wudu, summa raka'a arba'a raka'atin. Kemudian beliau yaitu rukuk maksudnya salat yaitu 4 rakaat. Bisa jadi qabla subuhnya 2 dan salat subuhnya 2. Falamma shallainal fajr, maka setelah kami selesai menyelesaikan salat fajar, salat subuh, qultu, aku tanya kepada Salman. Tariq bertanya kepada Salman, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kanat li sa'atan minal lail. Ya, tadi malam aku itu ada waktu ya, di malam itu aku bangun. Wa kuntu atayaqadulaha fa'ajiduka na'iman. Aku ketika bangun itu, aku dapat kok tidur saja, aku tidak bangun juga. Qala, maka Salman mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, fa ish kunta tasma'uni aqulu. Apa kamu tadi malam mendengar apa yang aku katakan? Di sela-sela tidurnya Salman Al-Farisi terbangun kemudian membaca tadi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah sampai akhir. Ya. Fa akhbartuhu, maka aku mengabarkan kepadanya, ya, aku mendengar apa yang kamu baca. Faqala, maka Salman mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, tilkas salah, itulah salatku. Itulah salatku. Jadi beliau tidak senantiasa salat malam itu artinya seperti salat umumnya, tapi kadang-kadang yang dia lakukan adalah hanya membaca doa tersebut. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya seterusnya membaca seperti itu tidak dalam satu kesempatan. Apalagi ini di waktu yaitu safar. Di waktu safar mungkin kondisinya capek dan yang lainnya. Maka ketika tidak memungkinkan untuk sholat malam, maka beliau melakukan hal ini. Innas salawatil khams. Maka kemudian menyebutkan sesungguhnya sholat 5 waktu kafaratun lima bainahun, itu akan menjadi penebus di antara sholat-sholat yang di antaranya. Jadi misalkan subuh sampai duhur sampai asar maghrib sampai isya nanti. Majtunibatil muqattalah, selama seorang itu menjauhi sesuatu yang muqattalah ail kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, alaika bil qasd fa innahu ablaq. Maka hendaklah engkau itu yang al-qasd, dalam beribadah yang qasd, yang sederhana saja, enggak usah berlebih-lebihan. Fa innahu ablaq, itu adalah lebih mengena, Artinya apa? Artinya bahwasanya kalau memang kondisinya longgar, kondisinya mudah, fadl, silahkan kita bisa sholat malam sekuat kita. Tapi kita kondisi tertentu dalam safar misalkan, atau sedang capek misalkan,
tanpa meninggalkan waktu malam itu tetap ada yang bisa dilakukan, ya, ada yang dilakukan karena beliau beralasan di sini yaitu antara sholatnya satu dengan yang lainnya itu kafarah, ya, lima bainahun. Jadi ketika sudah sholat isya, ya, kemudian sholat subuh, maka malamnya itu sudah menjadi kafarah. Di dalam lafaz ini pula ya ikhwah azani wa azakumullah, di akhir dikatakan oleh Salman Al-Farisi bahwasanya di dalam beribadah itu adalah al-qasd, yang sederhana. Sederhana bimakna dengan makna bahwasanya yaitu kita jangan hulu, jangan berlebih-lebihan, tapi juga jangan kemudian meremehkan, ya, ditempatkan pada tempatnya. Nah, ketika beliau dalam kondisi mungkin sibuk, apalagi ini sedang dalam kondisi safar, yang beliau lakukan untuk mengganti salat malamnya yaitu doa tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, dan seterusnya. Maka ini diantara faidah doa ini adalah ketika kita suatu saat misalkan terbangun di waktu malam dan kita mungkin tidak melaksanakan sholat malam, bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Beliau katakan tilkas sholah, itulah sholatku, ya. Kalau memang kita sedang capek dan yang lainnya, paling tidak ketika terbangun bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini petunjuk bahwasanya bagi kita di dalam beribadah terus sungguh-sungguh, tapi ketika sungguh-sungguh tidak bermakna kemudian memaksakan diri, tidak, tapi tetap dilakukan, tapi dengan kondisi yang sesuai, yang kondisinya apa. Misalkan sedang longgar ya kita lakukan semaksimal mungkin, dalam kondisi repot ya tetap dilakukan tapi tidak seperti biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo ikhwah azani wasallah. Inilah bagaimanakah pemahaman para salaf di dalam masalah ibadah. Mereka sungguh-sungguh tapi juga menempatkan pada tempatnya. Riwayat yang berikutnya, An Asad ibni Wada'ah, dari Asad bin Wada'ah, An Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus, annahu kana idza dakhala al-firash, ketika beliau itu yaitu masuk kamar, yataqallabu ala firashi, maka beliau itu ketika masuk kamar, masuk ke tempat tidurnya, maka beliau itu bolak-balik, ya, ala firashi la ya'tihin naum, tidak datang kepadanya tidur, nggak bisa tidur. Jadi ketika sudah, bahasa kita sudah berbaring, ya sudah mau tidur, ternyata nggak bisa tidur. Nah ini perhatikan, kenapa beliau nggak bisa tidur? Ya fayaqul, maka beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, innan nara adhabat minnin naum, sesungguhnya neraka yang membuat tidurku itu pergi. Sesungguhnya nerakalah yang membuat tidurku itu pergi. Artinya karena takut dengan neraka sampai tidak bisa tidur, mengingat tentang neraka sampai tidak bisa tidur. Apa yang dilakukan? Fayaqumu fayusalli hatta yusbih, maka kemudian beliau bangun dan sholat sampai subuh. Masya Allah, inilah para jamaah, ya, gambaran para salaf ketika mereka tidak bisa tidur. Itu yang dipikirkan bukan karena banyak pikiran dunia, ya, utang yang numpuk, misalkan masalah istri, masalah anak, nggak bisa tidur, ya enggak. Ini adalah bagaimanakah kondisi neraka yang dia takuti. Namanya orang takut kan susah untuk tidur. Kalau mudah tidur berarti dia aman, dia orang yang tenang, ya. Maka dari itu para jamaah, hendaklah kita itu ketika misalkan dalam satu kondisi di waktu malam misalkan tidak bisa tidur, itu kita pikirkan kenapa kita tidak bisa tidur, apa yang kita pikirkan, walaupun mungkin kita tidak seperti para salaf, seperti yang dipikirkan adalah siksanya neraka, bahayanya neraka, ancaman neraka, tapi yang kita pikirkan masalah dunia, tetap kita bisa mengamalkannya supaya menenangkan hati dan pikiran kita. Ketika Anda bisa tidur, ya sudah, ambil air wudhu, kemudian sholat, ya, tetap sholat, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi lebih tenang, ya, menjadi lebih tenang.
Riwayat yang senada dengan ini, wa anhu qala kana Shaddad bin Aus idza awa ila firashi. Riwayat yang lainnya, ketika beliau itu berbaring di tempat tidurnya, ka'annahu habbatun alal miqla. Beliau ketika berbaring di tempat tidurnya itu seakan-akan seperti biji yang berada di atas penggorengan, di atas wajan, maksudnya digoreng. Namanya biji di atas penggorengan itu ya nggak bisa tenang, ngulak-malik sendiri. Ya. Fayaqul, maka beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, innan nara qad astahratni summa yakum ila salat. Ya Allah, sesungguhnya neraka itu membuat aku tidak bisa tidur. Maka kemudian beliau bangun dan salat. Nah, inilah bagaimanakah kebiasaan para salaf. Barawad Adz-Dzahabi bisanadi. Kemudian berikutnya Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan dengan sanad yang sendiri ilal Baghawi sampai kepada Imam Baghawi. Haddatsani Ibnu Zanjawi, mengabarkan kepada kami Ibnu Zanjawi, sami itu Ibrahim ibn Mahdi, mengabarkan aku mendengar dari Ibrahim bin Mahdi, sami itu Abul Ahwas, aku mendengar dari Abul Ahwas, dia mengatakan, qalat bintun, ya, Abul Ahwas mengatakan, berkata seorang anak perempuan li jari Mansur bin Al-Mu'tamar, ya, seorang anak perempuan ini mengatakan ya kepada tetangganya Mansur bin Mu'tamar. Artinya tidak tahu kalau itu adalah Mansur bin Mu'tamar. Dia bertanya kepada ayahnya Al-Ahwas, ya abati, wahai ayahku, ainal khashbah allati kanat fi sathi Mansur qa'imatan. Wahai ayahku, di manakah kayu? Di manakah kayu yang tegak di atas atapnya Mansur, rumahnya Mansur ini? Jadi anak perempuan ini dia satu saat misalkan melihat di rumahnya tetangganya itu ada di rumah itu dikatakan di atap. Ini mungkin maksudnya di lantai 2 atau bagian wallahu alam. Nggak mungkin yang di atas atap kayaknya enggak. Ya, intinya melihat di atas, ya, pas melakukan salat di atas. Dan setiap beliau anak perempuan ini melihat itu kayak ada kayu di situ yang tegak. Satu saat kok tidak ada gitu ya. Di mana kayu tersebut? Maka ayahnya mengatakan, ya bunayyah, wahai anak perempuanku, dzaka Mansur, itu adalah Mansur. Karena yaqumul lail, beliau ketika kamu lihat ada sempat seperti kayu yang tegak itu adalah beliau sedang salat malam. Ini menunjukkan bagaimanakah biasanya para salaf demikian. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azqallah. Faqala Nu'aim bin Hammad, berkata Nu'aim bin Hammad, kana Ibnul Mubarak, adalah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, idza qara'a kitab ar-riqaq, ketika beliau membaca buku-buku tentang riqaq, yaitu ayat-ayat ataupun hadis yang terkait dengan masalah yang menyentuh hati, raqiq, yaitu yang lembut. Maksudnya di sini bisa jadi yang membaca ayat atau hadis terkait dengan surga dan neraka sehingga meluluhkan hati ini. Maka Ibnul Mubarak ketika membaca kitab yang berisi tentang yang membuat hatinya tersayat, ya, yusiru ka'annahu thawrun mankhur au baqaratun mankhurah, maka jadilah beliau itu seakan seperti thawr, seperti banteng yang sedang disembelih atau sapi yang sedang disembelih. Apa maksudnya? Minal buka, karena menangis. Ya, namanya binatang kalau disembelih itu biasanya juga kelihatan menangis. Maka beliau juga menangis. Ketika beliau sedang menangis demikian, maka Nu'aim bin Hammad mengatakan, la yajtari'u ahadun minna an yas'alahu an syai'in illa dafa'ahu. Kalau sudah kondisinya Ibnu Mubarak demikian, tidak ada yang berani di antara kita itu untuk bertanya sesuatu. Karena kalau bertanya pasti ditolak, ya, maksudnya nggak diladeni langsung, karena sudah yaitu mengingat sesuatu yang menyentuh hati, yang membuat hati ini katakanlah tersentuh, kemudian sedih dan yang lainnya. Maka beliau menghindari untuk bertanya saat itu.
Nah, ini adalah ikhwah azzakumullah bagaimanakah kelembutannya hati para salaf. Kemudian yang lainnya, qala Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan mengabarkan, berkata Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, sami'tu Asim ibn Isam al-Baihaqi, saya mendengar Asim bin Isam al-Baihaqi yaqul mengatakan, bittu lailatan inda Ahmad bin Hanbal, aku pernah bermalam itu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Faja'a bima'in fawada'ahu, maka beliau suatu saat ketika aku bermalam di sana, beliau membawa air dan kemudian meletakkan air tersebut. Jadi malam diketahui membawa air di sebuah inak, sebuah ember katakanlah demikian, yang biasanya untuk wudu, tapi beliau letakkan di suatu tempat. Kemudian falamma asbaha, maka ketika di pagi hari, nadhara ilal ma bihali, beliau Imam Ahmad bin Hanbal itu melihat kondisinya, melihat wajahnya itu di air tersebut. Kalau kita cermin ini bercermin di air. Faqala, maka beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Subhanallah, ada saja ya orang yang dia itu yatlubul ilma, yang penuntut ilmu, la yakunu lahu, tidak ada baginya wirid di waktu malam. Maksudnya tidak bangun waktu malam, tidak melakukan amalan salat di waktu malam. Beliau menyayangkan yang demikian itu. Maka ini adalah nasihat yang lembut dari beliau, yang dimana nasihatnya tidaklah kemudian mengatakan secara langsung, tapi berupa sindiran. Ya, ada ya seorang menuntut ilmu yang dia itu semangat menuntut ilmu, ternyata di malam harinya tidaklah dia bangun untuk sholat malam. Ya, ini adalah merupakan hal yang harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu, agar semangat dia di dalam menuntut ilmu dibarengi dengan amalan dia di waktu malam. Selanjutnya ikhwah azani wa azkullah, qala Ishaq bin Ibrahim, berkata Ishaq bin Ibrahim, wa sami'tul Fudail, aku pernah mendengar Fudail bin Iyad radhiyallahu taala yaqulu, dia mengatakan, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar, kalau kamu tidak mampu untuk bisa bangun malam, salat malam, wa siyamin nahar, dan puasa di siang hari, fa'lam, nah ini lebih keras ungkapannya. Nah, kalau tadi Imam Ahmad semacam sindiran, maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, fa'lam, ketahuilah, annaka mahrumun mukabbalun kabbaltaka khati'atuk, ya, engkau sesungguhnya terhalang dan terbelenggu, yang membelenggumu adalah dosa-dosamu. Sini adalah ikhwah azzakumullah, merupakan teguran dari Fudail bin Iyad. Kalau seseorang itu tidak memanfaatkan waktu malamnya dan juga tidak memanfaatkan waktu siangnya, kalau malam sholat, kalau siang berpuasa, maka paling tidak adalah kita melakukan salah satu atau bisa keduanya. Ketika misalkan kita di waktu siang tidak puasa, malam bangun untuk sholat, atau ketika malam tidak bangun untuk sholat, maka paginya puasa, ya, berpuasa, supaya terhindar dari apa yang beliau dikatakan bahwasanya ini seperti dosa-dosa kita membelenggu kita sehingga kita tidak bisa melakukan amalan kebaikan tersebut. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Di riwayat yang akhir ini, riwayat yang panjang, yaitu waqala adz-Dzahabi fi turjumati li Ahmad bin Abil Hawari As-Sufi. Beliau mengabarkan tentang biografinya Ahmad bin Abil Hawari As-Sufi, seorang sufi. Ta'liqan ala ba'di kalami, yang beliau mengomentari sebagian ucapan orang yang sufi ini. Ini akan disampaikan oleh beliau terkait bahwasanya bagaimanakah pandangan yang berbeda, ya, orang-orang yang dia itu menurut golongan tasawuf
yaitu yang mereka merasa dekat dengan Allah dengan caranya, dan orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah dengan sesuai dengan syariat. Maka beliau komentarnya, Imam Dhabi mengomentari, qultu, saya katakan, at-tariqatul muthla hiyal Muhammadiyah. Jalan yang itu muthla, yang terbaik, yang paling afdal adalah hiyal Muhammadiyah, yaitu jalannya pengikutnya Nabi Muhammad. Pengikutnya Nabi Muhammad. Ya, Muhammadiyah kalau di kita kan organisasi. Ya. Maka Muhammadiyah itu adalah namanya organisasi dan suatu wadah. Adapun yang dinilai bukan organisasinya, tapi adalah Muhammadiyah, artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau tidak termasuk di dalam organisasi Muhammadiyah. Ya. Jadi bukan organisasi, tapi adalah pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan terbaik adalah ini. Ya, bukan menunjuk suatu wadah, organisasi, lembaga, tidak, tapi menunjuk kepada orang-orangnya. Wa wal ahdu minat thayyibat. Maka para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ahdu minat thayyibat, dia mengambil sesuatu yang baik-baik, menjadikan sesuatu yang baik-baik. Wa tanawulu syahwat al mubahah. Kemudian beliau juga orang pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil asyahwat al mubahah, keinginan-keinginan yang mubah. Menginginkan sesuatu yang mubah enggak masalah dilakukan. Min ghairi israfin, catatannya tanpa israf, tanpa berlebihan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Wahai para rasul, wahai para utusan Allah Ta'ala. Ini Allah berfirman kepada para utusannya, Rasulullah dan juga para rasul yang lainnya. Allah firmankan, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian hal-hal yang thayyibat, yang baik. Wa'malu sholiha, dan beramal solehlah kalian. Ini Rasul diperintahkan Allah Ta'ala, apatah lagi kita. Ya, kita juga merupakan objek yang dijadikan perintah ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, ini mirip dengan yang kita bacakan sebelumnya dalam petikan hadis yang dinukil oleh beliau di sini, lakinni, akan tetapi aku, asumu wa aftur, aku puasa dan aku berbuka. Ini kisahnya ketika ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW, pada istri Rasulullah SAW, bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW bagaimana, diceritakan demikian. Maka 3 orang ini berazam, punya niatan ingin ibadah supaya bagus begitu. Yang satu yang dia itu puasa terus, ya, puasa terus enggak berbuka. Kemudian yang kedua yaitu sholat, ya, setiap hari sholat terus enggak pernah enggak pernah ada jeda. Yang satu tidak mau menikah. Maka Rasul mengatakan, yaitu lakinni asumu wa aftur, tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa aqumu wa anam, aku juga bangun sholat dan aku juga tidur. Ya, wa atin nisa, aku juga mendatangi wanita, artinya juga menikah. Ya, wa akulul lahma, ada tambah di sini wa akulul lahma, dan aku juga makan daging. Aku juga makan daging. Rasulullah SAW juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci dari sunnahku maka bukan golonganku, bukan golonganku. Ayo lehwahazani wa'azukullah. Ini mengulang dari yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya di akhir di sini yang menjadi tahdir, peringatan bagi kita, siapa yang benci dari sunnahnya Rasulullah SAW itu bukan golongannya. Apakah kemudian ini menyeluruh? Tidak, sesuai dengan yang disabdakan beliau Rasulullah SAW. Jadi kesalahannya di situ. Bukan berarti kemudian orang yang dia itu melakukan ini kemudian keluar dari Islam, tidak. Tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka dijelaskan oleh mu'allif di sini, falam yashra' ar-rahbaniyah. Rasulullah SAW di sini tidak mensyaratkan yaitu kerahiban, ya, rahib, orang-orang Nasrani yang mereka melarang untuk menikah.
Wala at-tamazzuq, dan juga tidak mensyaratkan at-tamazzuq, yaitu merobek-robek pakaian. Tujuannya apa? Supaya kelihatan zuhud. Jadi kalau orang zuhud biasanya kan pakaiannya compang-camping, pakaiannya ya robek-robek begitu. Maka ini kelihatan zuhud. Tidak seperti itu, tidak syaratkan demikian. Walal wisol, dan juga Rasul tidak mensyaratkan puasa wisol, puasa terus menerus, baik itu setiap hari tanpa henti atau puasa tanpa berbuka, ya. Bal wala saumudar, dan juga tidak dibolehkan puasa dar, puasa sepanjang masa, puasa sepanjang masa, tidak ada syarat yang semacam itu. Ini berbicara tentang puasa sunnah. Wa dinul Islam yusrun, dan agama Islam ini mudah, agama Islam adalah mudah. Wa hanafiyatus samhah, dan juga lurus, juga gampang agama Islam ini. Maka boleh dikatakan fal yaqulul muslim, maka seorang Islam, seorang muslim itu dia makan minat thayyib, dari yang baik-baik saja. Idza amkanahu, jika memungkinkan. Artinya bahwasanya semampu dia. Yang artinya jangan sampai yaitu memakan hal-hal yang khabith, yang buruk, yang haram, itu jangan dimakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lainnya, dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7. Di sana Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Maka adalah orang yang dia itu mampu, dia memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi kalau bicara tentang masalah amalan, ini bicara tentang yaitu istita'ah, yaitu kemampuan. Waqad kana nisa, dan sungguh adalah para wanita ahabba syai'in ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yaitu menyukai wanita, ya. Bakadzalikal lahm, begitu juga Rasul juga suka daging. Wal halwa, dan juga halal yang manis atau manisan. Wal asal, suka juga madu. Wa syarabul halwa, yaitu minuman yang manis. Al barid, yang dingin. Wal misk, atau mungkin misk, minyak wangi. Padahal wa huwa afdalul khalq, adalah Rasulullah SAW merupakan makhluk yang paling utama. Wa habbahum ilallahi ta'ala, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini para jamaah, ketika kita menginginkan beribadah secara maksimal, maka tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sifat kemanusiawiannya itu tetap ada, ya, yaitu makan daging. Kan ada di apa itu yang tidak boleh makan daging itu, ya, Buddha apa Hindu? Ya nggak boleh makan daging Hindu. Ya eman, daging enak nggak mau. Tapi kita selesaikan sampai di sini karena tinggal sedikit daripada nanggung. Maka kemudian dijelaskan oleh beliau setelah menyebutkan bagaimanakah syariat yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Summal abidul ariyu minal ilm, kemudian seorang abid, orang yang ahli ibadah dan dia itu kosong dari ilmu, miskin ilmunya, sedikit ilmunya, ibadahnya masya Allah, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Mata zahada, ketika dia itu ingin zuhud, watabattala, dan dia ingin membujang, nggak mau menikah, wajah, dan dia ingin lapar, nggak apa namanya bahasa kita tirakat gitu ya, nggak makan tirakat. Wa khala binafsi, dan dia mengosongkan jiwanya. Wa tarkal lahma wat thamar, dia meninggalkan daging dan juga buah-buahan. Waqtasar ala duqqah wal kisra, dia mencukupkan hanya makan yaitu duqqah semacam gandum, makanan yang bahasanya biasa, wal kisra, dan sisa-sisa makanan yang ada. Jadi bahasanya merendahkan dirinya. Safat hawasuhu walatufat. Maka kalau demikian, indranya ini akan apa namanya menjadi lemah. Di sini safat artinya bersih, maksudnya itu lemah. Walatufat, lembut, maksudnya rapuh. Jadi bukan ke arah yang baik, tapi ke arah yang buruk. Walazimatu khataratun nafs, dan akhirnya dia akan membuat jiwanya itu berbahaya, membuat
khatarat ini bisikan afwan. Dan dia senantiasa mendapatkan bisikan jiwa dengan asal tadi jarang makan, ya suka menyendiri misalkan, tidak mau nikah, ya pakainya apa adanya. Akhirnya ada bisikan-bisikan di dalam hatinya. Wa sami'a khitaban, kemudian dia mendengar yaitu ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataannya tawalladu minal ju' was sahr, yang itu bersumber dari karena dia itu lapar dan tidak tidur. Ya, lapar dan tidak tidur. La wujuda lidzalikal khitab wallahi bil kharij. Dan itu tidak tampak di luar sama sekali. Artinya tidak ada yang semacam itu. Ya. Wa walaja syaitanu fi batini wa kharaja. Akhirnya karena dia itu lapar, makan sedikit bahkan yang remeh, kemudian jiwanya lemah, setan malah justru mudah masuk. Ya, bukan malah kemudian setan tidak masuk, malah mudah masuk. Ya, dibisiki-bisiki itu. Fayataqidu annahu qad wasala. Nah, ini ketika yang masuk setan, dia merasa bahwasanya dia telah sampai kepada apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan ilham, mendapatkan bisikan dari malaikat atau dari Allah bahkan, waliyadzubillah. Ya, wa qutiba wartaqa, dan kemudian dia seakan-akan diajak bicara. Ya, ada yang ngajak bicara, padahal setan, dia merasa dia dibicara oleh Allah Ta'ala, dan derajatnya merasa tinggi. Fayatamakkanu minhu syaiton. Ya, kalau demikian setan tenang. Setan akhirnya terus berada di dalam dirinya, membisikkan ini, membisikkan itu. Ya, aslinya setan yang ada dalam dirinya, tapi dia merasa dekat atau Allah yang ada di dalam dirinya. Wa yuwaswisulahu, dan setan terus membisikinya. Fayanduru ilal mu'minin. Akhirnya apa terjadi? Yang kelihatan di luar, kalau orang semacam ini, dia akan melihat orang mukmin yang lain bi'ainil istira, yaitu dengan pandangan yang meremehkan, merendahkan. Kamu ini belum levelnya, ya, kamu itu belum tingkatannya, ya, belum tingkatan saya. Wa tadzakkaru dzunubahum, dan senantiasa melihat dosa-dosa mereka. Sebaliknya, wa yanduru ila nafsi bi'ainil kamal, dia melihat dirinya seakan-akan orang yang sempurna, Wa rubbama ala bil amru ila ayataqid anahu wali, dan bisa jadi ya akhirnya dia merasa dirinya seorang waliullah menurut dia, padahal yang membisikkan adalah setan. Akhirnya bukanlah waliullah tapi waliyu syaitan, begitu. Sahibul karamat, dia merasa memiliki karamah, batamakun, dan merasa kokoh di dalamnya. Warubama hasalalau syakun, dan bisa jadi dia akan mendapatkan syak, yaitu keraguan. Watazal zala imanu, imannya bisa goncang, Fal khalwah wal ju', maka dikatakan oleh beliau, maka orang yang senantiasa senang menyendiri dan lapar, Abu Jadid Tarahub, maka itu bapak moyangnya kerahiban. Ya, artinya walaysa dzalika min syari'ati nabi syai', ini tidak ada syariat sedikit pun di dalam kita, di dalam syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kondisi orang-orang tasawuf yang biasanya mereka merasa bahwasanya tidak perlu syariat, akhirnya dia langsung dari Allah Ta'ala. Maka ternyata bukan Allah yang membisikkan, tapi ternyata syaitan. Bagaimana yang waliullah yang sebenarnya? Di akhir dikatakan bala, ya memang benar. Yang benar itu adalah as-suluk, itu melakukan ibadah, mulazamatul dzikr, yaitu senantiasa dzikir secara praktek, secara harian itu dzikir, ya, dan dzikirnya sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, bukan dzikirnya di dalam hati atau dzikirnya sekian kali di waktu tertentu, enggak. Ya, dzikirnya sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Wa tarku mukhalatatul amah, dan dia meninggalkan campur dengan banyak manusia yang itu membuat dirinya rugi. Jadi pilih teman, ya, maka ini boleh dan itu yang dibutuhkan. Wal buka al khati'ah, dan senantiasa menangis karena kesalahan. Nah, ini yang menunjukkan cirinya wali yang sebenarnya, menangis karena kesalahan. Wa tilawatu bitartil wa tadabbur, membaca Al-Qur'an dengan penuh tartil dan tadabbur, dengan penuh kajian, dengan mengkajinya. Wa maktun nafsi wa damuha fi dzatillah, dia senantiasa memarahi dirinya, mencela dirinya fi dzatillah, karena Allah.
itu ketika bersalah kepada Allah Ta'ala. Wal iksaru minas shaum masyru', dan memperbanyak puasa yang disyariatkan. Nah, disyariatkan untuk puasa yang disyariatkan. Jadi di sini para jemaah, kalau tadi ada kita katakan tirakat ini bagaimanakah hukumnya tirakat? Maka kita lihat maksudnya itu apa dan siapa yang memaksudkan tirakat itu. Kalau tirakat maksudnya mungkin orang ini suka puasa sunnah sampai puasa Daud, ya kemudian dikatakan tirakat. Tidak perlu kata tirakat, puasa Daud sudah cukup istilah tersebut. Kalau orang makan tirakat ya terserah, itu berarti tirakat yang benar. Tapi kalau tirakatnya ternyata dia puasa wisol sehari nggak pernah berbuka, ya kemudian dia makan yang tadi seadanya, merendahkan dirinya, itu tirakat yang tidak benar. Wa dawamut tahajud, dan dia senantiasa tahajud. Wa tawaddu lil muslimin, punya sifat tawaddu kepada kaum muslimin. Wa silaturrahim, menjalin tali silaturrahim. Wa samahah, dan memiliki sifat pemaaf. Wa kasratul bashar, dan juga memiliki yaitu bermanis muka, bermanis ceria atau suka senyum. Wal infaq al khasasah, punya kebiasaan berinfak walaupun dalam kondisi sulit. Kalau kondisi mudah, infak itu mudah. Yang susah, ketika kondisi susah, berinfak itu yang susah. Ya. Wa qaulul haqqi al murra birifqin wa tu'addatin, dan dia mengatakan yang baik meskipun pahit, tapi dengan cara yang lembut, cara yang dengan kasih sayang. Wal amru bil urf, merintahkan kepada kebaikan. Wal ahdu bil afwi, dan kemudian dia menjadikan sifat pemaaf. Wal-i'rad anil jahilin, dia berpaling dari orang yang jahil. Waribat bisagri, dan dia ribat, ikut menjaga di perbatasan. Wajihadul adu, dan melawan musuh. Wahajul bait, dan berhaji di Baitullah. Wa tanawulut thayyibat bil ahayin, dan dia makan yang baik di setiap waktu, yang halal, mencari yang halal. Wa kasratul istighfar, dan banyak istighfar. Fahadihi syama'ilul awliya wa sifatil muhammadiyyin, maka inilah ya syama'ilnya para wali, karakternya, sifatnya para wali, yaitu waliullah, dan sifatnya muhammadiyyin, yaitu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatanallahu ala mahabbatihim, semoga Allah Ta'ala mematikan kita, mewafatkan kita di atas kecintaan kita kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah di waktu lain kita masuk kepada bab yang baru. Biidznillah. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.